setelah selesai kita mempelajari tentang bukti-bukti manuskrip Perjanjian Baru, sekarang kita akan masuk dalam bagaimana bukti keaslian dari kitab suci Perjanjian Lama yang dipegang oleh saudara-saudari kita orang-orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh itu, yang kalau di Alkitab kita yaitu Kejadian sampai Maleakhi. Bukti bahwa yang kita pegang, yang kita baca itu asli itu dari mana, saudara? Nanti kita akan pelajari dalam pelajaran yang kedua ini. Tentunya kita juga akan membahas tentang satu temuan luar biasa yang dalam penemuan arkeologi tahun 1947, yaitu Dead Sea Scroll di Qumran, gulungan laut mati yang ditemukan di Qumran. Selamat menikmati. Ya, ini agak panjang karena ini adalah satu pelajaran dasar, saudara, yaitu mengenai apakah Alkitab kita itu sudah dipalsukan. Nah, sekarang kita masuk dengan Perjanjian Lama. Nah, ini menarik, saudara. Perjanjian Lama itu yang menjaga bukan hanya orang Kristen, tapi orang Yahudi juga. Jadi, kitab suci Perjanjian Lama itu adalah kitab suci dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu memiliki kitab itu sudah turun-temurun sejak nenek moyang. Nah, kalau Kristen itu sejak para rasul, ya, para rasul yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Nah, kemudian memberitakan Injil yang adalah penggenapan dari apa yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Nah, terus bagaimana dengan kitab suci Perjanjian Lama? Sama. Kitab suci orang Yahudi dengan kitab suci kita itu sama. Sama. Tadi saya katakan dalam bahasa Ibrani, sebagian ada juga bahasa Aram ya di dalam tulisan kitab Daniel itu dalam bahasa Aram sebagian, saudaraku. Tapi yang penting adalah message-nya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita baca kitab Mazmur, kita baca kitab Amsal, itu pesan-pesan, nasihat-nasihat firman-nya itu sama, saudaraku, dengan apa yang tertulis dalam bahasa asli. Saudara ingin tahu seperti apakah kitab suci bahasa Ibrani, yaitu Perjanjian Lama. Ini Perjanjian Lama, saudaraku ya. Ibrani Indonesia. Ada juga, jadi saudara nggak usah meragukan. Dulu ada seorang yang datang untuk tanya-tanya, waktu kami tunjukkan, ini loh kitab suci, kalau mau tahu bahasa aslinya, nah, tulisannya seperti ini. Dan ini disandingkan dengan bahasa Indonesia. Paham ya, saudara ya? Jadi begitu, bacanya dari belakang depan ini ada Genesis, Kejadian ya. Sama, saudara. Ini menarik ini untuk dipelajari, disimak. Ya, ini Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Di sini dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini 3 ayat pertama dari kitab suci Perjanjian Lama, saudaraku, di kitab Kejadian. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz ve haaretz haye tahtohu fabohu ve hosei al penei tehom ve ruah Elohim merchefet al penei hamayim wa yomer Elohim yehior ve hior. Itu saya menghafalkan, saudaraku. Itu bahasa Ibraninya. Kalau baca sininya seperti itu, ini Indonesianya. Paham ya, saudaraku ya? Ini kitab suci Ibrani. Ada, bukannya nggak ada, saudara. Jadi kalau ada tuduhan kitab suci orang Kristen, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu sudah diubah, ya yang merubah siapa, saudaraku? Justru
dijaga. Roh Kudus itu menjaga melalui akan bapak-bapak gereja, orang-orang yang cinta Tuhan dari zaman ke zaman, mereka menjaga Alkitab ini. Yang memalsukan ada enggak? Ada, saudaraku, tapi itu kita jadikan sebagai bagian dari kitab palsu, pseudo, ya palsu, saudaraku. Ada, nah yang asli ya ini, yang saudara bisa temukan ini asli. Meskipun ada orang-orang yang zaman sekarang ini berani, saudara, ngarang-ngarang, nambah-nambahi, ngerubah-ngerubah, kemudian mengatakan inilah kitab suci. Oh, isinya kayak gitu, yang menjijikkan seperti itu, yang memuakkan seperti itu. Padahal itu karangan dari manusia yang menyesatkan, yang hanya ingin menjatuhkan akan iman Kristen. Padahal yang asli, saudara bisa telusur. Lembaga Alkitab Indonesia menjaga akan kemurnian dari kitab suci kita. Apakah sempurna terjemahannya? Ya nggak ada barang sempurna, tapi yang penting Tuhannya sempurna. Ngerti ya, saudaraku ya? Nah, sekarang bagaimana PL? Apakah tidak pernah dirubah? Nah, sekarang saya akan tunjukkan bukti dari apa yang kita bisa temukan, ya, bisa. Jadi ini bukti-buktinya gini. Naskah asli Alkitab Perjanjian Lama atau Tanah, tadi saya sudah sebutkan ya, Torah, kemudian Nevim, Ketubim, yang dalam bahasa Ibrani adalah teks Masoretik. Terdiri ada 3 teks Masoretik, saudaraku, dan ini memang yang lengkap-lengkap ini tersimpan di Genisah, itu berasal dari tahun 895, disimpan di Kairo. Kemudian yang ditemukan di Aleppo itu tahun 929 disimpan di Syria. Sedangkan yang ditemukan di Leningrad dari tahun 1008 disimpan di Rusia. Nah, saudaraku, inilah naskah yang lengkap. Karena orang Yahudi, mereka terus memelihara agama Yahudi meskipun mereka sudah tercerai-berai, sudah tidak punya tanah air, mereka tinggal di sana-sini, dan dalam komunitas-komunitas Yahudi itu mereka terus menuliskan dan menjaga akan kitab suci itu dari abad ke abad, dan inilah temuan yang lengkap yang masih ada, dan itu dijadikan rujukan yang disebut dengan teks Masoretik. Nah, saudara, ini Yahudi ya, saudaraku ya. Sementara orang Kristen punya yang namanya Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Ya, Septuaginta itu terjemahan kitab suci orang Yahudi, orang Israel, yang yaitu Perjanjian Lama yang kita punya itu dalam bahasa Yunani, dari Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu dilakukan abad ketiga sampai abad kedua sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Masehi, saudaraku. Nah, itu juga ada, saudara, yang itu kita bisa temukan di dalam teks-teks bahasa Yunaninya, saudara. Nah, ada satu peristiwa besar yang terjadi di bulan April tahun 1947. Ya. Wah, ini jasanya seorang gembala suku Beduin yang bernama Muhammad Edip, ya. Muhammad Edip, saudara bisa lihat fotonya, foto beliaunya nih ya, yang sekarang pasti sudah meninggal ya. Muhammad Edip, Dip atau Jip ini bacanya ya. Dia adalah seorang gembala yang pada suatu hari dia mencari akan dombanya yang hilang. Dia cari, dan di daerah Qumran, itu ada daerah bebatuan, ada banyak gua-gua. Dipikir ada satu gua yang kemungkinan salah satu domba yang hilang itu masuk ke gua itu.
Ya dia panggil-panggil akan piaraannya itu, tapi kok tidak keluar-keluar. Kemudian dia ambil batu, dia lempar masuk ke gua itu. Dan ketika dilempar, di dalam gua itu batu yang dia lempar itu seperti mengenal akan sebuah benda yang menghasilkan bunyi yang nyaring, tong, begitu. Dan dari situ dia penasaran, kemudian dia manjat dan masuklah dia ke gua tersebut. Dan disitulah Muhammad Adjib ini pada bulan April 1947 menemukan akan guci-guci kuno yang berisikan 7 naskah yang berupa gulungan perkamen. Perkamen itu kulit binatang, kulit sapi atau kulit apa, yang ada tulisan. Jadi perkamen itu ada tulisan yang dia tidak paham, ya, karena dia hidup di ini tahun 1947. Kemudian oleh Muhammad Adjib ini dia bawa ke pedagang barang kuno, saudaraku. Dan ketika itu sampai kepada para ahli, semua terkejut, saudara. Karena ternyata 7 gulungan naskah kuno tersebut yang ada di Qumran dekat Dead Sea, dekat Laut Mati itu, ternyata adalah kitab Nabi Yesaya, itu 2 gulungan, dan kitab Nabi Habakuk yang diperkirakan berasal dari tahun 167 sebelum Masehi. Ini sebelum Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi kalau saudara baca nubuatan tentang Mesias di kitab Nabi Yesaya, itu ya dan amin. Yesaya 9 ayat 5 itu ada di situ. Dan sampai pada temuan gulungan kitab Nabi Yesaya, 2 gulungan itu dibuka persis, saudaraku, dalam bahasa Ibrani tertulis. Juga ada kitab Nabi Habakuk yang diperkirakan dua-duanya dari sekitar tahun 167 sebelum Masehi. Waduh, heboh, saudaraku. Sejak saat itu oleh pemerintah diadakan penggalian, ekskavasi, kemudian penggalian-penggalian itu terus berlangsung sampai tahun 52, sampai tahun 60-an, dan ditemukan di dalam 11 goa yang lain 584 naskah. 127 naskah diantaranya seluruh kitab suci Perjanjian Lama kecuali kitab Esther. Ini buku yang mencatat tentang Dead Sea Scroll Bible. Ya, the oldest known Bible translated for the first time into English. Ini, saudaraku. Jadi Dead Sea Scroll itu adalah bukti bagaimana Tuhan Roh Kudus itu menjaga firman Allah sampai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang tadi sudah kita pelajari. Saudaraku, kalau sudah begini, kesimpulannya apa? Sederhana. Pemeliharaan wahyu ilahi. Bagi kita, sumber iman kita ini tidak terbantahkan dan tidak diragukan lagi. Karena Roh Kudus menjaga akan firman ini melalui manusia-manusia dari zaman ke zaman. Tuhan sanggup menjaga. Meskipun pemalsuan-pemalsuan dan tuduhan-tuduhan terus dilancarkan, yang asli tetap ada. Jadi saudaraku, cintailah Alkitabmu, baca, renungkan, dan jadikan pedoman di dalam hidupmu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like
like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.